Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali pada mata pelajaran SKI. Baik, pembelajaran kita pada hari ini materinya tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baiklah, pada materi kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu hijrah titik awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah dan juga strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik, sebelum ke materinya, Ibu akan bertanya dahulu, apakah kalian pernah mendengarkan tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Ya, jadi Ibu akan menjelaskan hijrah titik awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Antara lain, pada tahun 621 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Aqobah. Jadi Bukit Aqobah ini adalah tugu batu yang terletak antara Mekkah dan Minah. Nah, mereka berikrar di sana untuk memeluk agama Islam. Nah, pada tahun berikutnya 622 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekkah yang terdiri atas suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Nah, mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah SAW dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Nah, selanjutnya pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Untuk pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy mencakup hal-hal yang berikut, yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim, melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah, pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Nah, selanjutnya strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi ada beberapa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu yang pertama meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Yang ketiga, penaklukan Mekah. Nah, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dibangun Nabi adalah yang pertama membangun masjid, yang kedua membangun ukhuwah Islamiyah, yang ketiga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Selanjutnya surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Nah, salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad SAW untuk dapat melanjutkan dakwanya ke negeri-negeri lain adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa di negeri-negeri tersebut. Nah, di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW adalah raja dari Ghassan, Mesir, Abisinia, Persia, dan Romawi. Namun semuanya menolak. Ada yang secara halus dan ada juga yang sangat kasar sampai membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Jadi raja tersebut adalah Raja Ghassan. Untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 3.000 orang pasukan. Nah, peperangan terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komandan pasukan Khalid bin Walid menarik pasukan dan kembali ke Madinah. Nah, selanjutnya penaklukan Mekkah. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekkah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekkah. Nah, sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekkah, Nabi SAW dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekkah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah.
Isi dari perjanjian Hudaibiyah yaitu kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun ke depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekkah yang melarikan diri ke Madinah. Nah, jadi dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil ahli Ka'bah dan menguasai Mekkah kembali terbuka. Nah, jadi ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Mekkah, yaitu Mekkah adalah pusat keagamaan bangsa Arab, dan yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. 2 tahun perjanjian Hudaibiyah berlangsung, dakwah Islam telah menjangkau seluruh Jazirah Arab dan mendapat tanggapan positif. Nah, prestasi ini menurut orang Quraisy dikarenakan adanya perjanjian Hudaibiyah. Oleh karena itu, secara sepihak mereka membatalkan perjanjian tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW segera berangkat ke Mekkah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan, Nabi Muhammad SAW dan pasukannya memasuki Mekkah dan berhala-berhala di semua sudut negeri yang dihancurkan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah memberikan pengampunan bagi orang-orang Quraisy. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, dan untuk anak-anak ibu tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.